Allah juga menganjurkan kepada kita, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa la yuhibbu safasifaha. Siapapun kita, apapun profesi kita, Allah mencintai orang-orang yang bermutu, berkualitas, dan Allah tidak suka kepada yang tidak berkualitas. Ibadah, tentu kita ingin beribadah yang berkualitas supaya nilainya juga, pahalanya juga lebih banyak dan lebih barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak pengurus Masjid Nurul Islam, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian yang dapat hadir pada malam hari ini yang kami muliakan. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji dan syukur alhamdulillahi rabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada saat ini, pada malam ini, kita masih bisa dan diizinkan Allah menghirup udara yang disiapkannya, dan masih bisa berjalan di atas bumi ciptaannya. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau nantinya di hari yang kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian yang kami hormati, sebagaimana kita telah melaksanakan pengajian secara rutin, yaitu pengajian Jumat malam Sabtu, yang mana pada malam hari ini gilirannya dapat di Masjid Nurul Islam Palima Muara Bulian. Tentunya ini hal yang kita syukuri, karena kita tidak tahu apakah Jumat malam Sabtu depan masih diizinkan Allah kita untuk mengikuti pengajian, atau justru sebaliknya ada halangan atau ada hal yang membuat kita tidak bisa hadir. Oleh karena itu kita syukuri kesempatan yang Allah berikan bagi kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kami tidak lupa mengingatkan kita sambil duduk pengajian seperti ini, mari kita bersama-sama berniat untuk ibadah i'tikaf di masjid ini selama kita di masjid ini pada malam hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ibu bapak sekalian yang kami muliakan, kaji kita pada kesempatan ini tidaklah pengajian yang berat ataupun yang dalam. Kita hanya mengaji hal-hal yang mengingatkan kita. Ya, maklum karena kita manusia namanya sering lalai. Sering lalai. Walaupun banyak sebenarnya yang mengingatkan kita, tapi kita terkadang karena banyak hal-hal yang menggoda dalam kehidupan kita, lupa dan tidak sadar tentang peringatan itu sendiri. Maka pada malam hari ini kita membaca atau mengkaji sedikit apa yang telah disampaikan oleh para ahli hikmah dan para ulama. Arba'atun hasanatun walakin arba'atun minha ahsanu. Arba'atun hasanah, ada 4 hal yang baik, tetapi 4 pula yang lebih baik. Ada yang baik, ada yang lebih baik. Sekarang kita tinggal memilih. Tentunya kita pasti memilih yang terbaik. Allah juga menganjurkan kepada kita, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa la yuhibbu safasifaha. Siapapun kita, apapun profesi kita, Allah mencintai orang-orang yang bermutu, berkualitas, dan Allah tidak suka kepada yang tidak berkualitas. Ibadah, tentu kita ingin beribadah yang berkualitas supaya nilainya juga, pahalanya juga lebih banyak dan lebih barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang 4 yang baik itu? Al-haya'u minar rijali hasanun. Ar-rijalu minar rijali hasanun. Rasa malu dari laki-laki itu bagus. Rasa malu dari laki-laki itu bagus. Walakinnau minal mar'ati ahsanu. Tapi perempuan yang merasa atau yang memiliki sifat malu, justru itu lebih baik. Laki-laki memiliki sifat malu bagus, dan itu mesti. Tapi kalau perempuan atau wanita memiliki sifat malu, itu jauh lebih hebat lagi. Ahsan, lebih hebat. Kenapa? Karena secara real bahwa tantangan dan godaan itu bagi perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Maka kalau perempuan itu memiliki sifat malu, itu merupakan suatu sifat yang luar biasa. Kalau laki-laki malu biasa aja dah. Tapi kalau perempuan memiliki sifat malu, itu perempuan yang luar biasa. Itu hebat. Kalau kita perhatikan sekarang ini, ataupun di zaman kita ini,
Ya memang banyak betul tantangan, godaan, rayuan kepada pihak ataupun kepada perempuan lebih banyak daripada tantangan ataupun rayuan bagi laki-laki. Maka justru karena banyak tantangannya itu bagi perempuan, kalau perempuan itu memiliki sifat malu, itu sudah lebih tinggi derajatnya daripada laki-laki yang memiliki sifat yang sama. Itu yang pertama. Al-haya'u minar rijali hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsan. Sifat malu dari laki-laki itu bagus, tapi sifat malu dari perempuan jauh lebih bagus. Wal adalu min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal umara'i ahsan. Orang biasa bersikap adil itu bagus, tapi pemimpin lebih bersifat adil justru lebih bagus. Orang biasa memiliki sifat adil itu bagus. Ya, model-model kita ini bersifat adil bagus. Tapi kalau ada pemimpin-pemimpin bersikap adil, itu lebih bagus. Artinya lebih tinggi perjuangannya, lebih berat caranya yang ditempuh oleh pemimpin untuk adil daripada kita. Jadi orang model kita ini bersifat adil itu biasa sajalah. Bagus, memang bagus. Kenapa? Karena godaannya bagi kita lebih sedikit daripada godaan bagi pemimpin. Ada saja godaannya, ada saja yang merangsang ataupun menarik untuk tidak adil. Makanya kalau mereka itu adil, para pemimpin adil itu sangat disenangi oleh Allah. Dua, wat-taubatu minasy-syaikhi hasanah. Orang yang sudah tua, udah 60 tahun umurnya, bertaubat bagus. 60 tahun umurnya bertaubat, rambut udah pada uban semua, model saya ini dah kan udah uban semua, kumis pun udah putih semua, bertaubat bagus, bagus. Tapi ya, minasyabi ahsanu. Kalau ada anak muda yang bertaubat, itu jauh lebih hebat ya. Orang yang sudah tua 60 tahun umurnya bertaubat bagus, tapi ada yang lebih bagus dari itu. Siapa? Masih muda sudah bertaubat. Jadi kalau anak muda bertaubat itu luar biasa. Anak muda ahli masjid luar biasa. Kalau udah pensiun rajin ke masjid, itu tidak luar biasa, itu biasa-biasa lah itu. Ya, biasa-biasa saja itu. Ya. Tapi kalau ada anak muda umur 30 tahun, 35-40 tahun, rajin ke masjid, itu manusia yang luar biasa. Kalau udah pensiun, iya kan, baru ke masjid, ya memang seharusnya. Kalau udah 60 belum ke masjid juga, itu parah itu. Udah 60
kawan sekelasnya pun tinggal dia dewek lah. Ditengok cari kawannya waktu di SMP dulu, tengok aduh lagi tinggal sikok 2 lagi lah, belum ke masjid juga. Itu parah namanya ya. Memang bagus, sangat bagus, tapi lebih bagus lagi muda rajin ke masjid. Ada muda membaca Al-Quran hebat. Kalau udah tua baca Yasin itu biasa lah. Nah, belum bentar lagi udah kayak sebelah. Iya kan? Dan tinggal ngitung apa? Ngitung hari lah. Nah, kata anak-anak kita tu, memang udah bau tanah. Kalau udah bau tanah ke masjid enggak juga. Ada juga manusia yang model itu. Dia ke masjid waktu terakhir itulah. Iya, heran malaikat di masjid. Nah, kemarin ini tak pernah di ke masjid ni katanya. Kok hari ini rame-rame ngantarnya ke masjid, udah mati. Iya, waktu itu dah ada ke masjid. Makanya kata Pak Jubri, lebih baguslah sandal kita hilang di masjid daripada sandal kita tidak pernah ke masjid. Biarlah hilang lah karena ke masjid. Ada orang memang tidak ada hilang karena tidak pernah ke masjid. Ya kalau di rumahnya siapa yang ngambil dan tertukar, kan orangnya keterbatas, cuma 5-6 orang di rumah itu kan. Coba kalau yasinan rame di rumah itu, banyak yang tertukar tuh, sama dengan ke masjid ya. Jadi bukan di masjid saja, di mana-mana kalau kita rame-rame wajarlah terjadi apa. Ini kadang-kadang macam-macam ceritanya. Oh, memang orang masjid ini payah nih Allah. Awak udah jarang ke masjid, hilang pula sandal, katanya kan. Padahal bukan karena itu. Yasinan di rumah pun biasa lah. Ya, kadang-kadang ada yang mau cepat-cepat atau tertukar tempat, ya biasalah. Itu lebih bagus. Ya. Jadi orang tua masuk ke masjid atau bertaubat itu bagus, tapi lebih hebat lagi kalau anak muda rajin ke masjid, lebih tinggi derajatnya. Dia masih muda udah rajin ke masjid. Nah, itu. Bapak-Ibu sekalian, wal judu minal aghniyai hasanun. Jud, dermawan dari orang kaya bagus. Dia kaya, dermawan, bagus. Walakinna minal fuqara'i hasanun. Tapi kalau ada orang miskin dermawan pula, itu lebih baik lagi, lebih tinggi. Sudah miskin tapi rajin bersedekah. Kalau nunggu kaya baru bersedekah, ya mohon maaf lah, ente dapat tidak tuh. Wah, aku nanti kalau udah kaya, ya kan, kalau udah kaya baru bersedekah, katanya kan. Iya, kalau dapat. Kalau tidak sempat, kapan bersedekahnya? Makanya sedekah orang miskin lebih besar pahalanya dari sedekah orang kaya jumlah yang sama. Ya kan? Katakanlah, siapa namanya? Ya, siapa itu yang pemborong jalan tol itu? Hamka itu ya? Yusuf Hamka. Kalau Yusuf Hamka berimpak 1 miliar, bagus. Tapi ada orang miskin berinfak 100.000, itu lebih bagus. Ya, 100.000 bagi orang yang fakir itu kan sangat berarti. Sangat berarti bagi dia itu 100.000 itu. Kalau bagi Yusuf Hamka kecil bagi dia itu kan. Nah, maka
jumlahnya sama, pahalanya berbeda. Kalau miskin bersedekah 1.000 rupiah dan orang kaya bersedekah 1.000 rupiah, itu lebih tinggi derajatnya yang keluar dari tangan orang miskin tadi. Ya, karena bagi dia 1.000 itu berarti. Bagi orang kaya 1.000 untuk makanan burungnya bete gantung di situ tidak cukup. Iya kan? Mohon maaf lah, mohon maaf. Ya, bagi orang yang punya peliharaan, bagi si miskin semangkok bakso atau secangkir susu, segelas susu, itu sudah berarti. Tapi bagi orang kaya, iya, makanan burungnya lengkap apanya? Nah, itu apa namanya, gizinya ya, proteinnya. Nah, makanya tingkatannya berbeda. Jadi ada 4 hal yang sangat bagus, tapi 4 hal lebih bagus. Pertama tadi, malu dari laki-laki bagus, tapi kalau perempuan punya sifat malu lebih hebat. Kemudian adil orang biasa bagus, tapi adilnya para pemimpin itu justru lebih bagus. Kenapa? Karena lebih berat perjuangannya, untuk adil. Orang tua bertaubat, rajin ke masjid, bagus, tapi lebih bagus anak muda taubat dan rajin ke masjid. Orang kaya bersedekah, bagus, tapi lebih hebat orang miskin bersedekah. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu kan yang bagus-bagus ceritanya itu ya. Nah, yang bagus-bagus semua, tidak ada yang buruk kan. Orang kaya bersedekah bagus, orang miskin bersedekah lebih bagus. Itu kan masih bagus-bagus semua itu.